sahabat Nova, kami dari Karet 1947. Perkenalkan saya Givina sebagai Asih. Saya Bisma Karisma sebagai Sutarjo Sigit. Saya Hardi Fadila sebagai Kardi. Saya Fajar Nugra sebagai Kaput. Saya Selerina Judisari sebagai Selerina Judisari produser. Saya Aldo Swastia sebagai sutradaranya. Kali ini kami akan berbincang-bincang seputar film terbaru kami, yaitu Kadet 1947. Oke, mungkin pertama boleh diceritakan film ini tuh bercerita tentang apa? Saya isi dulu sebentar. Film Kadet 1947 itu cerita tentang 7 orang pemuda yang tanpa keterampilan penerbangan yang mumpuni berhasil mengebom markas Belanda, 3 markas Belanda. Jadi ini adalah sebuah kisah perjuangan, tapi ini tidak berat perjuangan loh. Maksudnya filmnya tidak berat, film jangan dibayangkan film perang. Ini lebih kepada persahabatan, kemudian cinta tanah air dan kesetiaan. Mungkin untuk para cast, kenapa sih menerima film ini gitu dan terlibat di dalam film ini? Dan awalnya gimana bisa terlibat? Mau dari siapa dulu? Kalau dari saya sendiri, dari awal menerima skrip itu udah langsung tertarik dengan ceritanya, karena sebelumnya belum pernah bermain di film sejarah. Pertama itu, kedua biasanya kan aku kalau baca-baca skrip itu nyicil-nyicil ya, tapi menariknya saat baca skrip Kadet seru gitu dan menyenangkan. Jadi sekali baca langsung sampai habis aja, rasanya tuh kayak baca novel gitu. Dan bagaimana bisa terlibat itu juga sebenarnya ketidaksengajaan ya Bu. Banyaklah cerita di balik pembuatan film Kadet ini yang ada banyak ketidaksengajaannya gitu, dan aku bersyukur bisa bekerja bareng orang-orang ini gitu. Jadi kalau Givina ini sebetulnya adalah pemeran pengganti, maaf ya. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi tadinya ceritanya tidak demikian. Kita harus balik ke belakang ya, balik ke belakang. Film ini itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Pada saat sebelum pandemi sudah di set bagus ceritanya. Ada satu draft sebelum draft yang terakhir ini. Dan dengan cast yang berbeda dengan hari ini. Ini beda, itu beda ya. Kamu tetap. Dua ini beda. Karena memang efek dari pandemi ada cast yang mengundurkan diri, karena pertama adalah mungkin kan projectnya memang dia ada project lain yang menunggu, film lain yang menunggu, kemudian juga pandemi kan nggak semua orang punya keberanian untuk melakukan syuting dan kita menghargai itu. Nah kalau menurut saya itu adalah blessing. Ternyata yang datang adalah mereka, ada Bisma, ada salah satunya Givina, dan mainnya bukan oke, mainnya sangat natural ya kemarin gitu. Walaupun sangat singkat perkenalan dengan teman-teman yang lain, reading juga kalian cuma berapa hari ya? Aku 2 hari. Jadi ini kira-kira 2 minggu sebelum syuting kita baru menemukan mereka gitu loh. Jadi ya blessing aja. Ternyata kemarin sesudah filmnya dilempar ke publik, sambutannya luar biasa, terutama mereka mengomentari bagaimana chemistry antara 7 orang ditambah lagi dengan ada Kardi, ditambah lagi dengan Givina. Jadi nggak kelihatan lah ada permasalahan sebelumnya. Kenapa tertarik Kenapa bisa terlibat di film ini ya? Dia pakai kacamata merem, Mbak. Iya, bener. Saya liatin aja, dia merem gini. Ngerasa saya juga. Kata dari samping. Kalau saya kenapa bisa sampai terlibat di produksi ini, ya sama, lucu juga sih. Sebelumnya sempat dikontak, tapi saya juga lagi ada kerjaan musik, terus akhirnya ada pemain yang masuk, tapi ternyata beliau mengundurkan diri dan saya dipanggil lagi. Ya saya percaya karakter yang memanggil sih. Kebetulan bapak pun seorang angkatan udara, pensiun angkatan udara, dan saya mencoba meyakinkan diri apakah ini bisa jadi hadiah untuk bapak dengan cita-cita beliau yang harusnya saya jadi angkatan udara gitu, saya jadi pilot. Terus saya bilang ya udah saya wujudin lewat film ini aja ya Pak gitu, izinin saya
tolong berkati saya gitu lewat film ini, dan akhirnya terwujud. Ya kado paling besar mungkin di hidup saya buat bapak sih film ini. Nggak gitu Deng, lama nungguin dia, lama nungguin kirim videonya, lama banget. Ternyata dibalik. Bu, maaf saya bukan membela kawan saya ini, kawan sejawat saya, tapi Gua baru memang ingat. untuk ngirim video ibu lihat sendiri, foto aja gemeteran, gimana video? Lama banget lo nunggu dia kirim video ini. Tapi yang itu tuh sutradara yang tadi itu enggak ini gitu kan, bilang ya udah lewatin aja, lama banget nih udah deadline kan gitu loh. Sempet kayak gitu. Jadi benar yang dia bilang bahwa karakter itu mengejar dia. Karena kalau saya kan lebih mengejar deadline. Karena dia nggak kirim-kirim gitu kan, gitu. Akhirnya terkirim juga pada saat kita akan memutuskan yang lain. Bener loh ini. Ternyata masuk videonya dia itu. Ya udah, begitulah kisahnya. Ini aku juga baru bilang sama dia, itu baru ingat loh. Aku baru ingat gitu loh. Oh ya iya bener, yang lama tuh dia emang kirim. Izin Bu, maaf Bu. Setengah deadline gitu. Iya. Maaf sorry Bu, ambil jatah Bu. Maaf Bu. Terus 35. Terus. Oh. Enggak ada hak juga buat ngitung. Tapi kemarin sudah lihat filmnya, dia peluk-peluk Bu, makasih ya Bu udah diajak gitu kan. Nah, push up lagi. Sampai deadline pusatnya. Gitu. Oke. Enggak push up, apa bukan? Enggak. Kenapa nerima tawaran ini, karena ya memang pada saat waktu ditawarkan nggak syuting apa-apa sih waktu itu, suruh datang casting, ya alhamdulillah datang casting dengan kondisi yang kayak tadi tuh, dak dikduk begitu depan kamera, dan alhamdulillah diterima. Ya bersyukur aja sih, alhamdulillah. Dan lebih tertarik lagi pada saat kan nyampe di sana baru tahu bahwa dulu kalau nggak salah semua peran karakternya castingnya untuk menjadi Halim Perdana Kusuma. Oh, itu aku Ya. baru tahu ya. Ya. Kalau kamu dipilih ke situ aku baru tahu juga. Enggak, waktu itu juga asal aja waktu itu si Bu Mei udah baca aja yang ini gitu mungkin. Tapi alhamdulillahnya keterima dan bersyukur banget sih, ternyata banyak pesan yang kita sampaikan di film ini gitu, dan aku merasa bangga karena berada di antara kalian-kalian. Ini Mbak boleh ya komersial break lagi satu lagi. Kilas balik. Jadi memang pada saat itu tuh banyak sekali series. Banyak sekali TV sinetron, film. Jadi film sesama film itu akan bersaing dengan bintang-bintang yang terambil oleh series. Jadi kita juga memang susah, mengalami kesulitan, sampai saya berpikir susah banget ya cari cash. Itu ada. Yang kita pilih itu ya karena si cashier kita emang baik lah ya, dia bisa memilih. Jadi bukan, kalau bisa dilihat kan tidak, namanya tidak, maaf ya. Iya tidak nggak apa-apa. maksudnya- Ibu kan udah pernah bilang. Jadi begini, saya potong. Pak jas. Jadi- Jadi gede banget enggak gitu, tapi saya Saya aja bos, saya aja yang ngomong. Aku tuh takut menyakiti, sok. Enggak, mendingan Tapi aku memang iya, berterus terang. mendingan sama aku mereka. menyakiti diri aku sendiri Iya. daripada aku disakiti. Takutnya teman-teman aku nggak terima. Aduh. Jadi begini, setelah diterima kita ada pas di Jogja ya Bu, Iya. kebetulan di penginapan. Aku tahu itu yang mau disampaikan pasti. Jadi setelah kita ngobrol, ada Kevin, ada Ibu, ada Kevin di situ. Tercetuslah iseng sebenarnya, Bu, kenapa sih kok ini kan alhamdulillah film besar nih, kok kita nih yang dipilih, kita pengen tahu dong. Jawaban Ibu simpel, aku sih nggak tahu kamu siapa. Ingat Loh, lagi memang gue, bener. aduh. Iya, Ada Mbak juga ya? Iya, Iya. emang aku nggak Ada tahu, Mbak. tapi aku Ada Mbak. percaya sama si cashier-nya sendiri atau direkturnya Iya, sendiri gitu iya. loh. Karena untuk turut campur di situ mungkin aku tidak punya terlalu banyak kapasitas. Aku percaya dengan tim. Tim bisa melakukan yang terbaik. Kapabilitas aku memang secara manajemen project, yes. Memang kita punya hak veto, misalnya ini nggak kepilih, ya ini enggak, apa kita menentukan. Tetapi di sisi lain ada yang namanya tim itu yang nggak kelihatan di sini. Kalau saya bawa juga kalian mungkin tidak akan mewawancarai dia gitu kan. Itu yang kadang-kadang aku agak kesal gitu. Sebetulnya di belakang layar tuh banyak sekali yang memang harus bisa dikeluarkan orang-orang ini, termasuk pada saat memilih mereka. Dia nanya, Ibu tahu saya nggak? Saya nggak nanya gitu. Nanya. Enggak Bu. Ibu tahu nggak Enggak, saya? Apa kamu percaya nggak kalau gue ngomong gitu?
Dan kemana-mana tetap di Enggak. Aku ya. Saya nggak pernah ngomong gitu. Bang, nanti editnya ceng gitu ya. ini boleh Aku temenan Aku temenan sama Mas Wisnu. Aku temenan sama Mas Wisnu udah lama. Aku Mas bilangnya Wisnu apa? kenal aku. Mungkin gak aku ngomong gitu. Bu, ibu kenal saya enggak? Enggak, kamu minta maaf sama aku, tapi ibu boleh nggak ibu itu ibu sebelumnya tahu saya nggak gitu maksudnya? Oh, enggak, Ibu. gue ingat. Sampai gue nanya sama anak gue, sampai gue tuh nanya anak gue, sampai gue tuh Ntar di nanya zoom anak- bang ya, bagian Bukan. sini di zoom, set hitam putih, ceng ada Enggak. pakai Akhirnya filter ini, anak New York, aku pakai tuh vital bilang, New York, "Mam, nanti di grading dia tuh famous banget Kairo Mam, di boleh, sinetron." Bener, boleh, selamanya di sini. Nanti ada ini ya teks segala macam gini, akhirnya bertemu juga setelah 17 tahun tidak bertemu. Bikin Kenapa Mas Aldo tertarik? sampai ini loh. Pertanyaannya apa Mbak tadi? Kenapa Iya, Fajar siapa dipilih? penemu Ini belum jawab. Kenapa Fajar dipilih? Kenapa kamu pilih dia? Kan aku bilang sama dia ya, dia paling lama kan. Kirim videonya paling lama ya. Sampai dia suruh ke ini gue udah pernah sama anak ini katanya. Ya tapi deadline-nya udah habis, teng keluar juga ya. Bener tuh, belagu mah ada gitu. Jadi nggak apa-apa. Iya, Bu, tapi saya enggak sebelagu itu untuk bilang, Bu, Ibu tahu kan siapa saya? Enggak mungkin. Bukan kamu banget sih. Aku Enggak mungkin. Aku nangis boy semua. Aku inget pembicaranya hanya sebatas itu. Dari mulai Kevin, ya kenapa sih kok kita-kita nih yang dipilih begitu. Ibu jawabannya begitu. Kalau aku sih nggak tahu kamu siapa. Gitu. Ibu tahu kan saya siapa? Bukan saya itu, Bu. Mungkin ketuker bang Beda nada, kalimatnya. beda nada. Mungkin itu Fajar kan? Ibu saya siapa tahu. Mungkin itu ketuker. Nggak lulus bahasa Indonesia. Data SPOK-nya itu. Gue mau tisu. Ibu saya siapa tahu. Nah, kan bisa jadi. Ibu tahu siapa saya? Ya, tidak abang banget. Tidak. Ibu saya siapa tahu? Itu abang banget ya kan. Jadi memang Ya tapi anehnya maksudnya nggak ada yang aneh di sini. Tiba-tiba aneh lu. Jawab kenapa? Nggak ada. Tapi ini amat, maksudnya guys. opini pribadiku gitu loh. Kami semua tuh punya keresahan sendiri kayak kok kita bisa ya keterima di film ini kan film yang besar gitu, atau apalagi ada beberapa pemain yang memang sudah jam terbangnya sangat tinggi gitu. Kok bisa kita ya, makanya nganggapnya film ini tuh kayak kalau kata Mas Aldo for the underdogs gitu. Ya, itu kan yang waktu itu ditanyain begitu awal mulai kan. Udah Budgetnya masuk juga gitu kan. waktunya pas. Makanya pas gitu kan. Fajar gimana coba? Coba Fajar. Jawab singkat 3 kata. Tapi kayaknya tadi mau next question deh. Gua simpel nih benar nih. I know I'm worth it. Bang, tidak ini bercanda saya. I know I'm worth it, I'm beautiful. Beautiful, fabulous, menakjubkan. Ya sama aja Fajar kayak Givina ini pertama kalinya main film sejarah, terus sama juga kayak Mas Mahardi lagi nggak ngerjain apa-apa. Karena kan basicnya juga Fajar adalah seorang stand up komedian ya, kena film sejarah, ngerasa kayak challenge nih buat saya pribadi gitu kan, meskipun tetap porsi komedi tapi ngerasanya kayak ini tantangan, karena jujur saya tuh orangnya suka banget tantangan. Sekarang aja lagi mau jalan film Jumanji. Suka tantangan saya. Enggak lah Bang, masa Jumanji. Udah selesai nih sama dia. Nah intinya seperti Pokoknya menumbuhkan sisi keaktoran kamu ya. Gila.